laksanakan siang hari. Ibu ulangi lagi ya, selamat siang. Siang. Ini baru kembali semangatnya. Walaupun pembelajaran kita pada siang hari, semangatnya tetap harus Pagi. Jadi semangat pagi diletakkan pada siang hari. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa dulu agar apa yang kita dapat hari ini dapat lebih bermakna dan terarah dan bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Torik sebagai ketua kelas pimpin dulu doanya, nak. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, makasih ya, Torik. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ingin mengecek dulu nih, kebersihan kelas itu udah bersih atau belum? Coba lihat di bawah mejanya, di samping mejanya masih ada sampah atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, Ibu juga ingin melihat kerapian kalian. Coba berdiri. Nah, sepertinya udah rapi semua ya. Tidak. Tapi Ibu lihat si Devi tidak pakai masker hari ini nih. Mana maskernya, Dek? Nah, dipakai. Karena dalam pembelajaran sekarang, walaupun kita tatap muka harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya yaitu memakai masker agar kita terhindar atau kita mencegah terjangkitnya virus COVID-19 yang lagi viral sekarang. Nah, sekarang kalian boleh duduk kembali. Oke, siang ini supaya kita lebih bersemangat lagi, maka kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Supaya semangat kita seperti semangat para pejuang yang telah gugur untuk mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ayo Penina, bantu Ibu pimpin lagu Garuda Pancasilanya di depan. Teman-teman yang lain silakan berdiri, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama dengan penuh semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekarang boleh duduk kembali. Terima kasih ya, Penina, sudah memimpin lagu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu pengen absen dulu. Ibu coba absen dulu ya. Aurelia. Sakit Bu, masih sakit Bu. Masih sakit ya? Masih, Bu. Sakit apa dia? Kayaknya demam. Demam. Iya. Udah berobat dia? Udah. Kalian udah jenguk atau belum? Udah. Febri teman dekatnya? Udah dijenguk? Udah. Nah, semoga Aurel cepat sembuh ya, biar Ya, bisa Bu. belajar lagi seperti biasa. Nah, Dedi? Hadir Bu. Desi? Hadir Bu. Devita? Hadir Bu. Agustina? Hadir.
Devi, hadir Bu. Febri, hadir Bu. Indriani, Krisno, Hadir Bu. Kristianus, Hadir Bu. Ika, hadir Bu. Pelina, hadir Bu. Rizka Putri, saya Bu. Kayaknya berseri-seri hari ini Rizka ya. Semangat ya Rizka. Martin, Hadir Bu. ya Martin. Wahyu, Hadir Bu. Mirna, hadir Bu. Nah jadi dari 15 siswanya yang tidak masuk hanya satu ya. Ya Bu. Aurelia, semoga dia memang cepat sembuh ya. Biar bisa bertemu lagi bersama kita belajar seperti biasa. Nah, sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat materi minggu lalu yang telah kita pelajari. Ada yang masih ingat tidak? Banyak Bu. Iya, jadi apa jadi? Interaksi sosial Bu. Tentang interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial anak-anak? Interaksi sosial merupakan hubungan antara timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Iya, jadi interaksi yaitu hubungan timbal balik antara kelompok dan kelompok, individu dan individu ataupun kelompok dan individu. Nah, selain itu siapa lagi yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Saya Bu. Iya, Wandi. Adanya pertukaran informasi dan adanya komunikasi Bu. Iya, adanya pertukaran informasi dan adanya komunikasi. Nah, selanjutnya siapa lagi yang masih ingat? Siapa? Iya, Febri. Faktor interaksi sosial. Faktor interaksi sosial. Ada apa saja itu faktornya? Yang pertama imitasi, yang kedua identifikasi, yang ketiga simpati, yang keempat empati, yang kelima sugesti. Iya, jadi ada 5 ya faktor interaksi sosial yang minggu lalu telah kita pelajari. Sebelah ini nih yang masih belum dengar suaranya. Masih ingat tak materi minggu lalu? Barisan ini masih. Tentang apa Bang Win? Syarat-syarat bisa interaksi Bu. Iya, syarat-syarat interaksi sosial. Ada berapa? Ada 2. Ada 2. Apa saja? Kontak dan komunikasi. Iya, kontak dan komunikasi. Mantap ya, memori anak-anak ibu masih bisa mengingat pelajaran minggu lalu. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model discovery learning, peserta didik diharapkan mampu menentukan dan menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif melalui diskusi kelompok. Serta peserta didik juga mempresentasikannya dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, yaitu berpikir kritis, dan proaktif, yaitu kreatif, serta peserta didik juga mampu bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya masing-masing. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu pengen kalian coba amati gambar yang telah Ibu tampilkan ini. Ini sama nggak gambarnya? Beda. Beda. Nah, coba kalian lihat, analisis gambar apa saja yang ada. Iya, Martin? Untuk gambar yang pertama yang dapat kita lihat yang merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif Ya. adalah pertama itu merupakan kegiatan gotong royong yang ada di masyarakat. Yang kedua, penyelesaian masalah tanpa adanya konflik. Untuk gambar yang ketiga itu merupakan gambar kesenian yang ada di tiap daerah Indonesia. Dan yang keempat itu merupakan menara Kudus yang berdampingan dengan masjid. Ya, benar ya. Apa yang disebutkan oleh Martin. Dari yang pertama itu gambar adanya gotong royong di masyarakat. Kemudian yang kedua penyelesaian masalah tanpa adanya pertentangan ataupun konflik. Dan yang ketiga adanya kebudayaan yang berbeda dari setiap daerah.
asosiatif apa saja yang ada di gambar ini? Kan minggu kemarin udah Ibu informasikan ke kalian bahwa materi kita hari ini tentang bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Ada yang udah baca belum materinya? Sudah. Jadi bisa tidak menentukan? Bisa Bu. Bisa apa? Devita? Untuk gambar yang pertama yaitu gotong royong, bentuk interaksi sosial asosiatifnya yaitu kerjasama. Ya. Yang kedua penyelesaian masalah yaitu akomodasi. Bentuk yang ketiga bentuk kebudayaan Indonesia yaitu asimilasi. Dan yang keempat menara hidup yang berdampingan dengan masjid disebut akulturasi. Iya, mantap ya jawaban dari Devita ya. Dirasa dia memang sudah membaca materi ini dari sebelum mulainya pembelajaran hari ini. Jadi bagus ya. Ini harus jadi contoh untuk kalian supaya kalian lebih aktif di dalam kelas dan mengerti tentang materi yang akan disampaikan. Nah, kita akan bahas satu-satu ya dari 4 bentuk interaksi sosial asosiatif yang telah disebutkan Devita. Yang pertama yaitu gotong royong. Gotong royong ini termasuk pada bentuk interaksi sosial Kerjasama. di mana masyarakat saling bergotong royong melakukan kerjasama seperti membuat jalan. Mereka membuat jalan ini kan? Iya. Nah, yang keduanya ini akomodasi. Nah, akomodasi juga salah satu bentuk interaksi sosial asosiatif, di mana penyelesaian masalah tanpa adanya pertentangan ataupun konflik, yaitu dengan jalan damai. Nah, yang ketiga ini asimilasi. Jadi adanya perpaduan ini, perpaduan dari berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia menjadi satu, bersatu. Ya. Nah, kemudian yang keempat tentang akulturasi. Adanya persatuan tapi tidak menghilangkan ciri khas atau kebudayaan aslinya. Nah, kita akan lanjut membahas tentang interaksi sosial asosiatif. Nah, coba kalian lihat di sini Ibu akan memberikan kalian rangkuman dan tips gitu. Di sini menjelaskan tentang interaksi sosial asosiatif itu yaitu interaksi sosial yang mengarah pada Persatuan. Nah, bentuknya ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah, kalau kerjasama yaitu usaha bersama yang dilakukan antar individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan. Nah, sedangkan asimilasi Supaya orang yang Nah, sekarang Ibu beri kalian ilustrasi itu. Siapa yang bisa menjelaskan? Bentuk segi 4 ditambah segi 3 sama dengan lingkaran. Iya, Devita. Untuk bentuk segi 4 dan segi 3 itu kan terdapat sudut-sudutnya. Nah, sudut-sudut tersebut kita ibaratkan dengan perbedaan. Nah, perbedaan tersebut dileburkan menjadi satu, menjadi sebuah lingkaran. Iya, nah jadi perbedaan yang ada di setiap etnis yang ada di Indonesia ini akan disatukan tanpa adanya merasa berbeda. Itu yang dinamakan dengan asimilasi. Nah, contohnya seperti di toko ini. Di toko ini ada beberapa etnis. Febri, ada berapa etnis? Apa-apa saja? Dayak dan Melayu. Nah, Dayak dan Melayu ini mereka berbeda etnis, tetapi tetap merasa satu kesatuan. Yaitu mereka merupakan bangsa Indonesia yang disatukan dengan bahasa Indonesia. Jadi tidak adanya rasa
Makanan. dan itu kan sama seperti kebudayaan Hindu. Sedangkan ada kebudayaan lain yaitu Islam atau Melayunya, yaitu acara doa bersama. Iya, doa bersama, doa bala dan doa selamat. Ya benar ya. Kita kasih aplaus dulu untuk Devita. Nah, jadi Ibu lebih jelaskan tentang akulturasi yang ada di Mempawah, Kabupaten Mempawah, yaitu robo-robo. Sering kita adakan setahun sekali. Nah, di mana di sini adanya ritual memberi makan sesajian yang dihanyutkan di sungai. Nah, inilah yang merupakan kebudayaan atau ciri khas dari agama Hindu. Nah, sedangkan agama Islamnya yaitu membaca doa selamat dan tolak bala. Ini biasa memang kita sering lakukan. Jadi adanya perpaduan di antara dua kebudayaan ini, jadilah sebuah kebudayaan yang namanya robo-robo, tapi tetap tidak menghilangkan kebudayaan aslinya. Jadi tetap terlihat dia. Nah, untuk selanjutnya kalian akan membahas sebuah artikel di dalam kelompok. Kelompoknya kita gunakan kelompok yang minggu lalu adalah itu bagi. Nah, sekarang kalian boleh gabung dengan kelompoknya masing-masing. Siap, Bu. Udah gabung dengan kelompoknya? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian bahan ajar dan lembar kerja peserta didik. Jadi, artikelnya ada Ibu selipkan di LKPD yang akan kalian kerjakan. Oke. Tahu. Nah, jadi coba kalian lihat di LKPD-nya. Di situ ada sebuah artikel. Nah, dengan judul uniknya kota Singkawang. Kalimantan. Nah, uniknya kota Singkawang Kalimantan Barat. Nah, coba kalian baca artikelnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Kemudian cermatilah kasus yang berkaitan tentang interaksi sosial asosiatif. Kalian diskusikan. Kemudian tugas selanjutnya yaitu kalian tulis menggunakan tabel. Kalian tuliskan bentuknya, kemudian kalian analisis bentuk interaksi apa saja yang ada di dalam artikel ini. Analisis dan uraikan bentuk-bentuknya. Baca doa artikel ini. Oh, Ibu. Ya. Pencarian materinya boleh menggunakan HP nggak? Iya, bagus. Kalian juga boleh menggunakan HP sebagai salah satu literatur untuk kalian menjawab pertanyaan dari soal artikel ini. Oke. Oke, sekarang kalian diskusikan apa saja yang ada di dalam artikel ini. Kelompok 1 udah mulai diskusinya. Tiga, Bu. Sudah, Bu. Iya. Lagi mencari, Bu. Lagi mencari di media sosial juga. Kalau ada kesulitan boleh kalian tanyakan ke Ibu. Nah,
Kalian diskusi, ibu juga keliling ya. Ibu akan menilai keaktifan kalian dalam berdiskusi. Siapa yang tidak aktif jangan masukkan namanya di dalam kelompok. Kelompok 2 gimana? Paham dengan artikelnya? Paham, Bu? Oke. Kita tahu nggak jam Bumi dirayakannya pas kapan? Jam guna ya pas selesai. Ah, ini Pas hari Nyepi. kapan? Pas hari Nyepi. 2 minggu setelah Imlek. Ada yang kurang paham? Iya, kalau semangat. Kelompok 1 gimana? Udah sip? Udah.
Teknis yang tadi kalau pun biasanya untuk mengencap rumah itu hanya baiknya hanya kadang banyak kadang ada Jawa biasanya pemain Yuk atau kuda lumping dan juga itu Madura sama sih kadang pertunjukannya sama tentang musik ini budaya itu makanya di Kawah itu hanya bukan daya budaya bagus lagi. Oh,
Nah, sekarang udah siap belum kalian presentasi ini? Siap. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Nah, sekarang kalian presentasinya apa yang telah kalian dapat di dalam diskusi. Selamat siang semuanya. Saya dari kelompok 1. Saya mewakili dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bentuk interaksi asosiatif kerjasama. Aktivitas kerjasama yang dilakukan masyarakat Singkawang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Mereka saling bergotong royong untuk menjaga keutuhan wilayah mereka. Walaupun di kota Singkawang ini terdiri dari berbagai etnik, mulai dari etnik Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Sekian dari kelompok saya ucapkan terima kasih. Hanya itu. Kelompok yang lain ada yang anggota yang lain ingin menambahkan? Ya, ayo lanjut. Nanti. Oke, yang kedua bentuk interaksi asosiatif yaitu akomodasi, penyelesaian masalah tanpa pertentangan karena didasari rasa toleransi yang tinggi serta kerukunan antar umat beragama. Bisa kita lihat adanya Vihara Tridharma Bumi Raya yang berseberangan dengan Masjid Raya yang merupakan masjid terbesar di kota Amoy itu. Vihara yang populer dengan sebutan Tekong Toa ini sudah berusia hampir 200 tahun. Sampai sekarang vihara ini menjadi vihara utama di Singkawang. Semua tamu yang berparade di Cap Gome harus diberkati terlebih dahulu di sini agar mendapat kesaktian. Sementara itu, bangunan asli Masjid Raya sudah berdiri sejak tahun 1885 yang kemudian dibangun kembali dengan megah tahun 1936 setelah habis dibakar. Apabila dilihat dari sisi vihara, terlihat seolah kedua tempat ibadah itu bersisian satu sama lain. Oke, dari kelompok lain ingin menanggapi atau ingin menambahkan dari diskusi kelompok 1, hasil diskusi kelompok 1? Baik, saya ingin bertanya, apakah pernah terjadi pertikaian etnik di kota Singkawang? Nah, dari pertanyaan kelompok 3. Siapa yang akan menjawab? Devita. Nah, silakan Devita. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apakah pernah terjadi pertentangan di kota Singkawang? Di kota Singkawang sendiri pernah terjadi pertentangan.
terdapat berbagai macam etnis seperti Cina, Dayak, dan juga Melayu. Maka tidak dapat dipungkiri pertentangan tersebut akan terjadi. Namun pertentangan tersebut tidak sampai kepada tahap yang lebih serius atau dapat diselesaikan dengan cara akomodasi, yaitu penyelesaian masalah tanpa adanya pertentangan atau kontak fisik. Oke, dari kelompok 3 udah paham? Ada yang ingin menambahkan? Udah cukup, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, kita lanjut presentasi dari kelompok 2. Bu, sebelumnya kami ada pertanyaan untuk kelompok. Ada pertanyaan untuk kelompok 1. Oh iya, Wandi, apa pertanyaannya? Dah, lanjut. Apakah terdapat etnis lain selain etnis Tionghoa, Dayak, dan Melayu di kota Singkawang? Oke, untuk etnis sendiri selain Cina, Dayak dan Melayu, terdapat juga etnis lain, tetapi tidak terlalu dominan daripada 3 suku ini. Contohnya salah satunya adalah suku Madura. Ada etnik lain, tapi ini tidak terlalu dominan di daerah Singkawang. Jadi misalnya ada beberapa, tapi tidak seramai atau sebanyak etnis Cina, Dayak, dan Melayu. Oh. Paham kelompok 2? Nah, jadi kita lanjut presentasinya kelompok 2. Ayo, siapa yang ingin mempresentasikannya? Selamat siang, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu bentuk interaksi asosiatif asimilasi. Asimilasi terlihat dari setiap etnik berusaha mengurangi perbedaan kebudayaan yang dimiliki. Mereka masing-masing saling menghormati kebudayaan etnis yang lain karena mereka memiliki perkembangan sikap yang sama, yaitu ingin mencapai tujuan yang sama. Sangat tampak jelas ketika setiap masyarakat yang menyaksikan pertunjukan Cap Gome pun tidak hanya masyarakat Tionghoa, akan tetapi dari berbagai suku dan agama lainnya juga turut menyaksikan. Begitu pula saat perayaan agama lain seperti menjelang Lebaran, penduduk lain yang non-muslim pun ikut memeriahkan acara kulturasi budaya di kota ini. Memanglah sangat kental, akan tetapi perasaan untuk saling menghormati satu sama lain tetap terjaga. Sekian presentasi dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada yang Oke. Sekarang ada yang ingin bertanya untuk kelompok 2? Oke, dari kelompok 1 silakan Martin. Pertanyaan saya, apakah ada contoh lain dari akulturasi budaya di daerah sekitar kita? Emang saya ulang asimilasi. Oke, itu pertanyaannya. Nah, ayo dijawab kelompok 2. Oke, siapa yang menjawab? Wandi yang jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Di sini kita tahu bahwa akulturasi adalah suatu kelompok masyarakat dengan kebudayaan di hadapan pada unsur-unsur kebudayaan asing. Contohnya di hadapan, contohnya di Anjungan ada bangunan masjid yang berdampingan dengan gereja dan masing-masing umat saling toleransi ketika sedang melakukan ibadah. Dan ada juga contoh lain, adanya perpaduan antara kebudayaan Dayak dan Melayu di mana diadakan ritual balala atau tolak bala. Tolak bala sendiri dilakukan dengan tujuan untuk membebaskan diri dari pengaruh jahat yang mereka percaya ada di sekitarnya dan dari segala penyakit. Sedangkan bagi suku Melayu sendiri hanya berdiam diri di rumah tanpa berinteraksi dengan orang dari luar rumah.
Sekian dari jawaban kami. Terima kasih. Ya, ada yang ingin menambahkan? Dari kelompok 2? Tidak. Nah, dari kelompok 1 gimana? Jawaban dari kelompok 2. Paham? Paham, Bu. Paham. Nah, dari kelompok 3 ada yang ingin menambahkan? Tidak. Nah, kalau tidak kita lanjut presentasi. Berikutnya kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Dan sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Selamat siang, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Asimilasi terlihat dari setiap etnik berusaha mengurangi perbedaan-perbedaan kebudayaan yang dimiliki. Mereka masing-masing saling menghormati kebudayaan etnis yang lain karena mereka memiliki perkembangan sikap yang sama, yaitu ingin mencapai tujuan yang sama. Sangat tampak jelas ketika setiap masyarakat yang menyaksikan pertunjukan Cap Gome pun tidak hanya masyarakat Tionghoa, akan tetapi dari berbagai suku dan agama lainnya juga turun menyaksikan. Begitu pula saat perayaan agama lain, seperti menjelang Lebaran, penduduk lain yang non-muslim pun ikut memeriahkan acara. Kulturasi budaya di kota ini memanglah sangat kental, akan tetapi perasaan untuk saling menghormati satu sama lain tetap terjaga. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Nah, ada yang ingin bertanya dari kelompok yang lain? Iya, Towi. Apakah contoh spesifik dari asimilasi artikel? Contoh spesifik yang ada di artikel asimilasi, lebih spesifiknya. Perpaduan tentang apa? Salah satu bentuk Nah, berdiri dulu. Salah satu bentuk kulturasi yang harmonis antara kedua etnis ini, yakni dengan keberadaan tabu Singkawang selalu hadir pada tiap perayaan Cap Gome di Singkawang. Satu, Singkawang merupakan bukti nyata bahwa pemahaman, penghargaan, dan penerimaan antar etnis melalui asimilasi budaya sangat mungkin dilakukan, sehingga gesekan seperti yang pernah terjadi di Kalimantan Barat tidak akan terulang kembali. Sekian dari kami, terima kasih. Paham? Paham, Bu. Oke, nah jadi kita boleh atur dulu untuk kelompok 3. Nah, kalian udah mempresentasikan hasil dari yang kalian diskusikan tentang artikel indahnya, uniknya kota Singkawang. Nah, sekarang ayo kita bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Apa yang kita dapatkan pada hari ini? Nah, ada yang bisa menyimpulkan? Iya, dari kita. Jadi yang kita pelajari hari ini yaitu mengenai interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif yaitu interaksi yang mengarah pada persatuan. Untuk interaksi asosiatif dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada kerjasama, yang kedua ada akomodasi, yang ketiga ada asimilasi, dan yang keempat ada akulturasi. Ada yang ingin menambahkan lagi dari kesimpulan dari kita? Iya, Martin. Oke, untuk contoh-contohnya kan tadi udah dijelaskan bentuk-bentuknya. Pertama kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi, yang keempat akulturasi. Jadi lebih menambahkan bagaimana contoh-contohnya tadi. Untuk contoh-contohnya tadi kerjasama sendiri ada tidak dijelaskan, yaitu contohnya gotong royong. Ya, terus untuk akomodasi itu contohnya tadi adalah salah satunya penyelesaian masalah. Contohnya tadi masalahnya ketika terdapat perpecahan di kota Singkawang antara etnis Tionghoa dengan suku-suku lainnya, tapi mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut tanpa konflik. Terus yang ketiga yaitu asimilasi, yaitu contohnya tadi adalah dengan berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Jadi timbullah sebuah keragaman. Terus akulturasi itu tadi sudah dapat kita lihat ada 2, yaitu Menara Kudus dan masjid. Artinya sendiri 2 budaya yang berbeda tetapi menjadi satu, dan tetapi tidak merubah kekhasan dari budaya tersebut. Itu aja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Nah, jadi benar ya yang telah disimpulkan oleh teman-temannya. Sangat paham dengan materi yang telah kita pelajari hari ini.
keempatnya akomodasi. Nah, di mana kerjasama udah kita jelaskan dan kita juga paham bahwa contoh dari kerjasama yaitu adanya gotong royong. Nah, jadi kalau terlihat dari artikel ini adanya perayaan Cap Gome. Nah, jadi perayaan Cap Gome itu tidak hanya dilaksanakan oleh orang Tionghoa, tapi adanya kerjasama dalam prosesnya, yaitu orang dari etnik Dayak juga membantu serta etnik Melayu juga membantu dalam proses kesempurnanya kegiatan Cap Gome. Nah, kemudian akomodasi. Jadi ada pertanyaan tadi mengenai tentang pertikaian ataupun pertentangan. Nah, jadi akomodasi ini yaitu salah satu cara penyelesaian masalah tanpa menimbulkan masalah. Jadi yang namanya kota kalau terdiri dari berbagai etnik ya pasti tetap ada konflik atau pertentangan. Tetapi konflik dan pertentangan ini dapat diredam tanpa adanya pertikaian atau kontak fisik. Nah, jadi diselesaikan secara damai karena mengingat kerukunan di dalam bermasyarakat. Nah, kemudian asimilasi. Ada tidak asimilasi di dalam perayaan Cap Gome itu? Ada ya. Nah, di mana tidak adanya kesenjangan di antara beberapa etnik itu. Jadi tidak adanya perbedaan bahwa ini orang Tionghoa, ini orang Dayak, ini orang Melayu. Jadi mereka jadi satu padu. Bahwa mereka adalah masyarakat kota Singkawang. Itu contoh dari asimilasi yang ada di dalam artikel yang telah kita baca. Nah, kemudian di mana letak akulturasinya? Di situ ada terlihat bacaan vihara yang berseberangan dengan masjid. Adanya perpaduan antara dua kebudayaan, tapi tidak menghilangkan kebudayaan asli mereka. Yang sholat ya tetap sholat, yang kevihara ya tetap kevihara, gereja tetap gereja. Jadi tidak adanya menghilangkan ciri khas dari kebudayaannya. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Ibu rasa kalian sudah paham semuanya. Paham tidak? Nah, kalau sudah paham, sekarang boleh kembali ke kursi kalian masing-masing. Ya, Bu. Ibu pengen tanya, menarik atau tidak pembelajaran kita hari ini? Ya, menarik ya? Ya. Asik atau tidak? Asik. Apa yang ibu sampaikan kalian paham atau tidak? Paham ya? Alhamdulillah. Nah, untuk menilai kepahaman kalian, di mana kita akan mengadakan kuis online. Nah, linknya sudah ibu bagikan di grup mapel kita. Coba kalian periksa dulu di WA-nya. Ada kan? Siap, ada, Bu. Nah, ada. Nah, jadi dalam permainan ini, dalam kuis ini, dia menggunakan waktu. Siapa yang tidak cepat, maka waktunya akan habis. Nah, ketika kalian juga salah menjawab, maka soalnya akan tertutup, tidak bisa dijawab lagi. Jadi menguji ketelitian kalian dan kepahaman kalian tentang materi yang telah dipelajari hari ini. Ibu mengadakan kuis online ini supaya kita lebih asik karena kalian kan lebih suka main HP kan? Ya. Daripada disuruh menulis membaca. Nah, sekarang kalian membaca sama menulisnya melalui HP secara online. Jadi kita gunakan HP ini sebagai alat pembelajaran.
Ibu hitung 1 sampai 3, kalian boleh? Iya, boleh mulai. 1, 2, 3. Ada yang sudah selesai? Sudah. Nah, kita tunggu yang belum selesai ya. Sudah selesai semua? Sudah. Nah, kalau sudah semua, Ibu bisa mengecek di sini. Siapa yang nilai tertinggi? Nah, bisa kita lihat ya. Nilai tertingginya yaitu kita tertinggi dari angka peringkat 1 sampai 3 ya. Yang pertama Devina, yang kedua Martin, yang ketiganya Wandi. Nah, jadi itu nilai yang paling tinggi. Udah? HP-nya boleh disimpan kembali. Udah, sip. Udah mantap ya kalian nih? Semuanya mencapai KKM nilainya di atas 80 semuanya. Yeay. Oke, sip. Kita beri aplaus dulu untuk yang. Nah, Ibu rasa kalian udah paham dan mengerti tentang pembelajaran hari ini ya. Untuk minggu depan kita masih masuk materi minggu depan yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi disosiatif. Nah, kalau hari ini tentang asosiatif, minggu depan kita tentang disosiatif. Nah, boleh kalian cari literatur dari buku, dari internet, apa sih yang dimaksud dengan bentuk-bentuk interaksi disosiatif, supaya ketika proses pembelajaran kalian udah paham nih apa sih yang ingin Ibu sampaikan tentang materi ini ya. HP-nya semuanya ada kuota kan? Ada. Jadi gunakanlah HP sebaik-baiknya. Jangan hanya sekedar buka Facebook, chat sama cowoknya, chat sama ceweknya ya. Jadi gunakan
ruang. Nah, ruang guru itu bagus ya. Di situ banyak sekali materi serta bentuk-bentuk soal pembelajaran. Jadi gunakan HP dengan pintar. Jangan buat video yang lagi viral di TikTok tuh. Videonya joget-joget ya, Nok ya? Ya Bu. Inok suka nggak buat kayak gitu? Enggak Bu. Enggak. Nah, ya. Hanya sekedar boleh jadikan hiburan untuk main game, tapi ada saatnya juga HP digunakan untuk menjadi media belajar. Jadi atur waktu kapan kita harus bermain game dan kapan waktunya kita harus belajar. Nah, jadi dan ibu ingatkan juga, kalau kalian ini kan suka jalan-jalan, ya, kalau bisa dikurangi jalan-jalannya karena mengingat kondisi kita sekarang lagi mengalami pandemi COVID-19. Jadi ibu harap kalian juga harus mematuhi prokes kesehatan kita. Lalu ibu ingatkan 3M. Apa itu 3M? Ya, kalau sekarang M-nya itu bertambah lagi dari 3 jadi 10. Ibu juga hanya tahunya 3. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak supaya kita terhindar, atau salah satu cara kita mencegah terjangkitnya virus COVID-19. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, tidak lupa kita selalu mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Agar apa yang kita lakukan hari ini bisa lebih terarah ke arah yang positif. Nah, seperti biasanya untuk mengakhiri proses pembelajaran, ketua kelas tolong pimpin doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih ya Torik. Nah, akhir kata ibu ucapkan